Namanya Riani. Seorang dosen muda di Fakultas Sastra yang dikenal cerdas, berwibawa, dan penuh dedikasi. Di balik penampilannya yang tenang dan tegas, Riani menyimpan luka masa lalu yang membuatnya enggan membuka hati. Ia pernah dikhianati oleh pria yang ia cintai sepenuh jiwa. Sejak saat itu, dunia Riani hanya diisi oleh buku, jurnal akademik, dan ruang kuliah. Namun semuanya berubah ketika ia mengenal Galang. Seorang mahasiswa semester akhir yang mengambil skripsi di bawah bimbingannya. Galang berbeda dari mahasiswa lain. Ia tidak hanya cerdas dan penuh semangat, tetapi juga punya ketulusan yang jarang ditemui. Ia memperhatikan Riani bukan hanya sebagai dosen, tapi sebagai seorang wanita. Awalnya, Riani menolak untuk terlalu dekat. Ia sadar ada batas yang tak boleh dilanggar. Tapi perhatian kecil dari Galang, membawakan kopi saat Riani lembur, membantu menyusun dokumen di ruang dosen, hingga sekadar bertanya, "Ibu Riani sudah makan?" Semakin membuat hatinya goyah. Mereka mulai terlibat dalam diskusi panjang yang tak melulu soal akademik. Tentang puisi Sapardi, tentang musik klasik, tentang sepi dan rindu yang diam-diam mereka bagi. Galang bahkan menulis puisi-puisi yang ia kirim lewat email pribadi Riani. Puisi-puisi itu begitu indah dan dalam, membuat Riani merasa hidup kembali. "Mengapa kamu melakukan ini?" tanya Riani suatu hari saat mereka berdua berada di taman kampus menjelang senja. "Karena saya ingin melihat ibu tersenyum. Dunia ini terlalu kejam jika bahkan senyum ibu pun harus disembunyikan," jawab Galang dengan tulus. Hari demi hari, keterikatan itu tumbuh. Riani tahu hubungan itu salah. Ia adalah dosen, Galang adalah mahasiswa. Lebih dari itu, perbedaan usia mereka sangat mencolok. Tapi cinta bukan soal logika. Hati Riani sudah jatuh, dan sulit untuk ditarik kembali. Suatu malam, di tengah lembur penyusunan jurnal kampus, Riani tak mampu menahan perasaannya. Ia menangis di hadapan Galang, mengakui bahwa ia mencintainya. Galang hanya memeluknya dalam diam, tak berkata apa-apa. Dalam pelukan itu, mereka tahu, cinta mereka nyata, tapi tak bisa dimiliki. Kabar kedekatan mereka mulai berembus di kalangan kampus. Beberapa mahasiswa melihat mereka berjalan berdua di luar jam kuliah. Rektor memanggil Riani dan memberi peringatan keras. Riani tertekan, bukan karena rasa malu, tapi karena ia harus memilih, mempertahankan integritas atau mengikuti suara hatinya. Galang pun menyadari posisinya. Ia tidak ingin karir Riani hancur karena dirinya. Maka ia memutuskan untuk menjauh. Setelah menyelesaikan skripsi, Galang memilih untuk melanjutkan studi ke luar negeri tanpa pamit. Ia hanya meninggalkan sebuah buku kumpulan puisi yang ia tulis sendiri. Di halaman terakhir, ada satu kalimat yang membuat Riani menangis berhari-hari. "Aku mencintaimu, tapi aku memilih melepaskanmu agar dunia tidak mencemooh cintamu." Waktu berlalu. Riani kembali menjalani hidupnya dalam kesunyian. Namun kali ini, sunyi itu bukan karena luka, melainkan karena cinta yang ia simpan rapi di sudut hati. Ia sering membuka buku puisi itu, membacanya di malam-malam sepi. Di setiap kata, ia merasakan kehadiran Galang yang jauh, tapi tetap dekat di hati. 10 tahun kemudian, dalam sebuah seminar sastra internasional, Riani diundang sebagai pembicara. Di antara para hadirin, ia melihat sosok pria tinggi dengan jas abu-abu dan senyum yang tak pernah ia lupakan. "Halo, Bu Riani, masih membaca puisiku?" tanya Galang dengan senyum yang membuat waktu seolah berhenti. Air mata Riani menggenang. "Setiap malam. Dan tidak ada malam yang aku lewatkan tanpa memikirkanmu." Kisah mereka berakhir tanpa janji. Tak ada pelukan, tak ada ciuman. Hanya dua insan yang saling mencintai dalam diam, memilih berpisah demi kebaikan, tapi tetap menyimpan cinta itu sebagai bagian dari hidup yang paling indah. Karena cinta sejati tidak selalu harus dimiliki. Kadang, cinta sejati adalah melepaskan dengan penuh keikhlasan, sambil terus mencintai dalam diam yang panjang dan dalam. Namun tak berhenti di sana. Setelah pertemuan kembali itu,
Riani dan Galang mulai kembali berkirim pesan. Mereka tahu batas. Tak lagi seperti dulu. Hanya diskusi ringan, saling bertukar pandangan tentang sastra dan kehidupan. Namun di balik itu, tetap ada getaran yang tak bisa dihindari. Galang kini menjadi dosen juga. Ia mengajar di universitas luar negeri. Statusnya terhormat, dan ia masih belum menikah. Begitu pula dengan Riani. Hidupnya dipenuhi prestasi, tapi hatinya tetap kosong. Suatu malam, Galang mengirimkan pesan, "Andai waktu bisa diputar, aku ingin mengenalmu bukan sebagai mahasiswamu. Mungkin saat itu aku akan menjemputmu, bukan meninggalkanmu." Riani membalas, "Kalau waktu bisa diputar, aku tetap ingin mencintaimu. Tapi dengan cara yang tidak membuat kita berdosa." Tak ada yang salah dalam mencintai. Yang salah adalah ketika cinta itu melanggar norma, merusak aturan, atau menyakiti orang lain. Cinta mereka telah tumbuh di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Tapi keikhlasan mereka untuk saling menjaga justru menunjukkan bahwa cinta tak harus memiliki untuk bisa berarti. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Galang mengirim undangan seminar di kampus tempatnya mengajar. Ia meminta Riani menjadi tamu kehormatan. Undangan itu diterima dengan penuh haru. Saat hari itu tiba, Riani datang. Kali ini, mereka berdiri berdampingan di depan mahasiswa, bukan sebagai dosen dan mahasiswa, tapi sebagai dua sejawat. Dua insan yang dahulu terikat dalam cinta yang dilarang, kini berdiri di panggung yang sama. Di akhir seminar, Galang membacakan puisi yang ia tulis di malam terlama dalam hidupnya. "Aku menunggumu bukan untuk memiliki, tapi untuk menyapamu sebagai cinta yang pernah ada dan akan terus tinggal, meski tak pernah jadi nyata." Air mata jatuh dari mata Riani. Ia tak lagi sedih. Ia bersyukur. Karena cinta yang tak boleh dimiliki telah mengajarkannya tentang makna keikhlasan, kesetiaan, dan kekuatan hati. Dan di antara ribuan pasang mata yang menyaksikan, dua hati yang dulu diam-diam mencintai, kini saling melempar senyum. Tanpa kata, tanpa genggaman. Hanya cinta yang abadi di dalam hati.